Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rahmat Ramadan dari kelas 2D Prodi D3 Teknik Kimia. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa praktikum pengendali proses dengan modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali dengan peralatan pengendali suhu. Dari data hasil pengamatan dalam kondisi kritis didapatkan PBC-nya itu 4,5. Nah, ini ada data-datanya dari waktu dari 0 dengan persen PV yang pertama itu 42,200 sampai dengan waktu ke 393 dengan PV persennya ya, dengan PV persennya 44,5. maka didapatkan dengan grafik kondisi krisis yang seperti ini. Nah, lalu untuk menentukan nilai PC berdasarkan grafik di A1 dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler dan Nichols, yaitu yang PBC nya sudah diketahui. Yang pertama yaitu 4,5. Lalu untuk PC nya ada 12,5 didapatkan dari 0,5 dibagi 2 dikalikan 50. Nah, untuk 0,5 nya itu hasil dari selisih ini kedua tinggi ini dari penggaris didapatkan 0,5 cm. Lalu untuk modelnya PPI PID, untuk PB yang P didapatkan 9. Lalu untuk KC nya 11,111 dengan to satunya tidak ada dan to D nya tidak ada. Lalu untuk PB dari PI yaitu 9,9, untuk KC nya dari PI 10,101010. Lalu untuk to satunya itu 10,375 dengan to D nya itu tidak ada. Lalu untuk PID, PB nya 7,65, KC nya 13,071894, untuk to 1 6,25 dan to D 1,625. Untuk hasil pengamatan tuning yang P, pengendali P, yaitu SP1 nya 40% dan SP2 nya 50% dengan PB 9 dan to D nya tidak ada. Maka didapatkan hasil yang ini dengan waktu 0, dengan waktu yang pertama yaitu 0, 41,8 untuk persen PV nya dan 400 dalam waktu 434 detik dengan persen PV 44,3 sampai segitu. Maka didapatkan hasil tuning P untuk grafiknya seperti ini. Untuk SP2 nya di 45% dan SP1 nya di 40%. Maka menentukan analisis parameter dari respon hasil tuning adalah untuk overshoot, yaitu overshoot adalah nilai dari puncak amplitudo yang pertama dengan NA, yaitu melakukan perbandingan amplitudo max sampai dengan NA, yaitu dari puncak ini sampai sini, lalu dengan NA sampai SP1. Maka didapatkan nilai dari penggaris yaitu 2,2 dibanding 8,4 cm. Lalu ada decay ratio, yaitu dengan perbandingan amplitudo yang kedua, yaitu ini dengan amplitudo yang pertama, yaitu di sini. Maka didapatkan 0,6 dibanding 2,2 cm. Lalu untuk peak time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak gelombang yang pertama, yaitu ini. Maka dari sini yaitu dihitung dari ini sampai sini, lalu ditarik ke bawah, maka didapatkan berapa, yaitu didapatkan dari penggaris itu 0,5 dibagi 19,8, yaitu panjangnya dari sini sampai sini, dibagi dengan 500, yaitu nilai dari terakhir, nilai maksimal waktunya yaitu 500. Maka didapatkan 12,6262 detik. Lalu untuk rise time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai akhir yang pertama kali. Nah, nilai akhir yang pertama kali berada di sini. Maka diukur dulu ini sama ini dengan penggaris.
yaitu didapatkan 0,25 dibagi dengan 19,8. Untuk 19,8 nya itu dari panjang ini sampai ke sini lalu dikali dengan 500, didapatkan 6,3131 detik. Untuk respon time adalah waktu yang mencapai dengan steady state. Nah, untuk ini itu sesuai dengan mahasiswa masing-masing, itu menurut mereka steady state-nya berada di mana. Untuk saya berada di sini, yaitu dengan durasi waktu 7,3 cm. Itu berada di sini, diukur dengan penggaris. Untuk period of oscillation-nya, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu bukit dan juga satu lembah, yaitu ini satu bukit dan satu lembah. Maka diukur dengan penggaris dari sini sampai sini, didapatkan berapa dibagi dengan panjang yang ini lalu dikali dengan waktu yang maksimal yang ada di grafik, yaitu didapatkan 20,2020 detik. Untuk offset adalah selisih dari SP2 dengan NA. Nah, ini SP2 nya kan di 45, lalu untuk NA nya itu untuk saya itu selisihnya itu adalah 0,8%. Lalu untuk penguatan tuning dari PI itu PB nya 9,90, lalu untuk TO1 nya 10,38. Maka didapatkan data hasil untuk waktu detik yang pertama adalah 0 dengan persen PV 41,2, lalu untuk detik yang terakhir adalah 461 dengan persen PV 44,9. Maka didapatkan grafik yang seperti ini. Nah, untuk di PI itu tidak ada overshoot, decay ratio, dan peak time dikarenakan gelombang yang pertama itu ada di sekitar sini, jadi kurang ada gitu. Lalu untuk rise time nya itu adalah waktu untuk mencapai bentuk yang mencapai nilai akhir, yaitu di sini. Nah, itu 10,869562 detik. Lalu untuk respon time nya itu 5,5 cm. Untuk period of oscillation nya juga tidak ada. Untuk offset nya itu ya ini sekitar 0,1%. Nah, ini untuk pengendali PID, PB nya 7,65, TO1 nya 6,25, dan TOD 1,63. Maka didapatkan grafik yang seperti ini, hasil tuning PID. Untuk hasil tuning PID, overshoot-nya 0,35 dibanding dengan 8,1 cm. Sedangkan decay ratio-nya 0,35 dibanding 0,35, karena ini sama ukurannya untuk amplitude yang pertama dan amplitude yang kedua. Lalu untuk peak time-nya didapatkan 16,2162, rise time-nya 12,97, dan respon time-nya itu 5 cm. Period of oscillation-nya tidak ada dan offset-nya 0,1%. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.